Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, ada yang lewat di depan mata. Ini belum segmen 4, Kak. Oh ya udah deh. Duh, Abah. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membekuk pencuri ban mobil di parkiran Mall ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka juga melakukan aksi yang sama di parkiran RSUD Koja, Jakarta Utara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pencuri ban mobil bunyinya empes. Pencuri ban mobil bunyinya empes. Guys, nonton Indosiar. Kita masih punya satu segmen. Ayo nonton Indosiar. Kok gak ada gini-giniannya sih? Bisa diadain ya. Emplung. Ibunya warnanya beda, biru. Emplung. Pampes. Ini adanya di enhance ini nih, Kak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak boleh diketawa. Kita ke laporan seputar ibadah haji 2024. Calon jemaah haji asal Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat diarak keliling kampung. Sementara 23 tahun menabung, suami istri penjual roti bakar di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, wujudkan mimpinya naik haji tahun ini. Sukacita dan bahagia terpancar dari raut wajah pasangan suami istri Mulyono dan Enok, warga desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Betapa tidak, Pak Sutri penjual roti bakar ini berhasil mewujudkan mimpinya tahun ini tunaikan rukun Islam kelima, pergi haji. Mulyono gigih menabung selama 23 tahun dengan menyisihkan uang Rp50.000 setiap hari hasil berjualan roti bakar di depan pasar Kadipaten tak jauh dari rumahnya. Keduanya dijadwalkan berangkat 30 Mei dari Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Seperti inilah tradisi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat terhadap calon jemaah haji mereka. Calon jemaah haji yang berjumlah 10 orang diarak keliling kampung pada hari Kamis diiringi alunan rebana ibu-ibu sambil menyanyikan lagu-lagu qasidah. Rencananya mereka bertolak ke Tanah Suci pada 20 Mei mendatang. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar terpaksa hanya memberangkatkan 220 orang atau separuh dari 450 total kuota jemaah kloter 6 pada Kamis pagi. Hal ini terjadi karena dampak dari kerusakan pesawat Garuda saat membawa kloter 5 pada Rabu sore kemarin. Sementara sisa jemaah sebanyak 230 orang berasal dari Kabupaten Pinrang dan Makassar yang tertunda keberangkatannya telah diberangkatkan pada Kamis malam. Beragam cara dilakukan jemaah untuk mencegah koper hilang dan tertukar dengan jemaah lainnya. Ratusan koper jemaah yang masuk embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah yang sudah diberi penutup warna merah putih diberikan lagi tanda oleh masing-masing jemaah untuk mencegah kopernya hilang dan tertukar.
Tanda unik yang disebutkan oleh pemilik koper seperti aneka kain warna-warni, peralatan dapur, foto, sandal, cangkir, hingga aneka boneka agar mudah dikenali saat tiba di tanah suci. Sementara di tengah persiapan keberangkatan jemaah calon haji, seekor ular sanca sepanjang 5 meter tiba-tiba muncul di asrama haji Surabaya, Jawa Timur. Ya, awalnya ular ditemukan oleh petugas PPIH yang sedang berkeliling untuk memeriksa asrama haji. Ayo wae. Aduh ya Allah, Abah. Empleng pak empes, empleng apa empes, empleng apa empes, empleng apa empes. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Tuh lewat nggak lihat, hah? Lewat mana? Tadi lewat apa? Empleng pak empes. Iya, hatur nuhun Abah. Ya Allah, menisi Abah yang ngisi semua 10 meni. Gara-gara empleng pak empes jadi bibit di celana. Tadi karena masih ngisi 1 TU lewat nggak lihat. Yang bener TU lewat enggak lah. Bukan aku, orang tadi lewat terbang gitu. Kelihatan. Tadi karena Abah bunyinya masih 1 terus kejeda, jadi bunyinya masih empuk. Terus Abang ngisi langsung drrrt 4 gitu kan. Langsung aku bingung bunyinya gimana tadi tuh kan. Emplok. Pas lagi baca, mana nggak ada, bukan. Duh, ini tuh ale-ale. Jadi sakedap ya bah, sakedap bah. Abah. Guys, jangan lupa di follow guys. Abah Jujun yang punya Ponpes Al Jauh Hari sama Villa Cahaya tah eta. Ini pagi-pagi nonton Indosiar sama nonton TikToknya Pratiwi Kusuma. Duh, ini aku nggak bisa baca komen guys. Ada orang. Nanti ya. Bentar. Kita beralih ke informasi lapangan hijau. Pemirsa, Stadion Batakan di Balikpapan, Kalimantan Timur terus bersiap untuk menggelar laga Championship Series BRI Liga 1. Di stadion ini nantinya akan berlangsung laga penentu semifinal kedua antara Borneo FC melawan Madura United. Dia Toulon Cup. Kupnya berapa kupnya? Timnya Di Toulon Cup ukuran berapa? 2024 ukurannya. Gede banget kamu. Toulon, kamu aja kah? Kamu Toulon, beneran kah Toulon? Toulon. Bacanya apa nih? Dimas. Sulon. Toulon. Bacanya apa nih bacanya? Bacanya apa nih bacanya? Tulun. Aduh, emplang Pak Ampas Rosi. Hah? Ini Om Kur kemana sih? Aku udah kasih tahu Apa? dia. Kentut udah kerenyat. Kayak apaan sih kerenyat? Tadi udah emplang Pak Ampas tuh sama Abah 2. Tulon biasa. Tulon, Jadi iya. tulon biasa cup. Bukan. Oh, bukan. Tulon biasa tuh tulon biasa katanya. Kamu gak? Timnas Indonesia U20 melakukan persiapan jelang berlaga di ajang Toulon Cup 2024. Ya, pemirsa, tim Garuda Muda juga akan menjalani pemusatan latihan di markas tim asal Italia Como 1907. Como tuh yang punya jarum tau. Aduh. Abah nuhun bah, spill bajunya. Bajunya nih apa ya? Apa ya ini? Biasalah baju-baju itu. Abah hatur nuhun. Tap guys, tap. Abah hatur nuhun Abah. Aduh, aku mau pasang WL lagi jadi nggak enak nih guys. WL tuh naon? WL tuh wishlist. Ya udah wishlist, ntar pasang stiker apa yang kita pengen. Oh. Ntar ada yang ngisi. Oh. Gitu. WL.
Kalau target reach. Target reach itu ya kalau itu. PK ya. Kalau PK biar kita dapat speed nilainya. Jadi kalau ada orang ngasih 1 jadi dikali 2 gitu. Tergantung speednya kali 2 apa kali 3. Wow, ini yang nonton makin banyak banget guys. Tap terus guys, tap terus guys. Tuh kan kalian tuh kebiasaan deh kalau udah mau selesai siaran kayak gini. Yang nonton banyak. Baru bangun kak. Plak embus. Blok empat. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya dari Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan Sampai jumpa. Ayo dong, empat embus, mumpung ada emplak embus. Emplak. Dia juga udah bisa guys. Emplak. Aduh. Guys, jangan lupa di follow Abah. Abah jujur. garuknya di mana, Bah? Tadi aja ngomong gak gitu kan. Gue tuh kali nggak bisa login. Kenapa? Login sendiri. Lah terus? Ya udah, gue tadi lagi reset password. Ya, kamu masuk lewat itu aja Google. Udah, kan gue punya 2 akun. Oh. Akun stalking sama akun bener. Ya Allah, akun ngakun jualan. stalking dia guys. Akun jualan. Ya, itu lagi ngoprek. Abah garuknya di mana sih? Abah garutnya tingali. Tinggalin. Kayak. Kita sama Farel. Emang apa harusnya? Garuknya dilihat. Abah garutnya apa bahasa Sundanya? Emplak embus. Mbak. Nih, ini teman aku nanya nih, kadang nih Sukawening cenah. Oh, Sukawening. Sukawening. Di kota bukan? Tuh Sukawening. Dulu pernah nginep di kota Garut, terus di mana namanya? Mau ke Gunung Puncak. Kok gunung apa sih? Yang ada pemancar tuh. Abah, yang ada pemancar, gunung apa tuh namanya? Gunung Pancar. Nah. Gunung Pancar bukan. Gunung. Gampang aja kalau gua mah. Gampang aja lah. Yang ada Pancar. Thank you Kardi. Abang Farel. Cikuray. Tuh ta eta tingali. Cikuray. Ini orang Sunda juga, Abah. Orang Sunda juga. Kasih ya kak. Which. Kok diselesai sih tumben kalian? Amat sih, nggak boleh apa? Nggak boleh. Sekali lah. Harusnya kita. Kok bagi-bagi udah di sini? Bukan ya? Oh iya. Aku pikir tuh manggil aku. Maaf ya, aku kegeeran. Salam dari Pekalongan. Ada pemancarnya. Iya, ada pemancarnya tuh. Cikuray cenah. Ih, Sultan Gabut apa kabar? Bolak-balik masuk nih Sultan Gabut.